Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pertama-tama pada kesempatan ini, izinkan kami menyapa Bapak Ibu PNS pensiunan khususnya, di mana pada kesempatan ini satu informasi penting yang dimuat media nasional kami bagikan untuk Bapak Ibu untuk menjadi perhatian. Ya, seperti terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Dan informasinya ini adalah informasi terbaru per 26 Juli. Dan hal ini supaya benar-benar diperhatikan karena ini sangat penting dalam rangka pencairan gaji setiap bulannya nanti. Dan singkatnya Bapak Ibu ikutin terus informasinya. Informasinya di muatayobandung.com. Ya, ternyata ada golongan pensiunan PNS yang tak perlu autentikasi taspen. Ini syaratnya. Jadi Bapak Ibu pensiunan perhatikan terus informasinya. Lengkong ayobandung.com. Autentikasi taspen adalah sebuah hal yang diwajibkan oleh pemerintah kepada para pensiunan PNS. Autentikasi taspen digunakan menjaga keamanan. Nah, informasi yang pertama kita terima bahwa autentikasi itu sangat penting dan wajib ya diberlakukan untuk para pensiunan. Dengan melakukan autentikasi taspen secara berkala, keamanan dana pensiun akan terjaga. Itu tidak bisa diambil sembarangan. Autentikasi ini sangat penting tentunya untuk memastikan ya keamanan dana Bapak Ibu, dana pensiun maksudnya, untuk memastikan bahwa benar-benar sudah sampai kepada penerima. Kecuali orang yang benar-benar berhak mengambilnya. Dana pensiun tidak bisa diambil dengan leluasa tanpa autentikasi. Ini untuk memastikan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu memang betul-betul menerima pensiunan. Dalam sistem Taspen, autentikasi pensiunan PNS terbaru terdapat beberapa ketentuan cara-cara melakukan autentikasi secara benar. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, ini yang kemudian tadi kami sampaikan bahwa ini perlu diperhatikan, yang mana disampaikan bahwa sistem taspen autentikasi pensiunan ini ada hal yang terbaru ya, dan cara-cara melakukannya dengan benar. Lebih lanjut, terdapat juga ketentuan golongan pensiunan PNS yang bisa langsung mengambil dana pensiun tanpa autentikasi. Jadi informasi yang disampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa tidak semua pensiunan PNS itu wajib autentikasi. Ada golongan tertentu ya disampaikan di sini yang memang tidak perlu dan diberikan pengecualian untuk melakukan autentikasi. Mari kita lihat mana saja pensiunan yang ada mendapatkan pengecualian dimaksud. Pensiunan PNS yang bisa langsung mengambil dana pensiun tanpa autentikasi adalah mereka yang sudah terlalu tua atau sedang sakit. Nah, bagi yang sudah terlalu tua atau sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi melakukan autentikasi, ini ternyata mendapatkan pengecualian dari Taspen. Berikut ini adalah syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan agar seseorang pensiunan PNS bisa ambil dana pensiun tanpa autentikasi. Jadi Bapak Ibu ini menjadi perhatian berikut syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya ini tidak perlu autentikasi lagi. Yang pertama, foto kondisi terkini. Pensiunan harus menyediakan foto terbaru yang menunjukkan kondisi terkini mereka. Foto ini berfungsi sebagai bukti visual untuk memverifikasi identitas dan keadaan fisik pensiunan. Berikut adalah nomor taspen. Ya, nomor 2. Nomor taspen adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap PNS yang terdaftar dalam program taspen. Ini sangat penting. Nomor ini harus disertakan dalam dokumen yang diserahkan untuk memastikan bahwa pensiunan tersebut memang terdaftar dan berhak atas dana pensiun yang akan diambil. Jadi di sini disampaikan bahwa pada saat menyampaikan dokumen juga wajib disertakan nomor taspen yang sudah dimiliki sebelumnya. Berikut kartu identitas. Kartu identitas yang berlaku seperti kartu tanda penduduk juga harus disertakan. Kartu identitas ini digunakan untuk memverifikasi identitas pensiunan dan memastikan bahwa data yang diberikan
sesuai dengan data resmi yang tercatat dalam sistem administrasi Taspen. Keempat, formulir permohonan perlakuan khusus. Jadi ada formulir yang perlu diambil dari Taspen lalu kemudian Bapak Ibu isi. Ini penting ya. Pensiunan harus mengisi dan menyerahkan formulir permohonan perlakuan khusus. Ini dalam rangka kita memohon ya, misalnya sudah tidak bisa lagi melakukan autentikasi, maka kita meminta formulir dan formulir ini supaya permohonannya supaya diberlakukan khusus. Formulir ini berfungsi sebagai permintaan resmi untuk mengambil dana pensiun tanpa melalui proses autentikasi. Setelah semua syarat dan dokumen terpenuhi, pensiunan dapat mengajukan permohonan untuk mengambil dana pensiun tanpa autentikasi. Jadi begitu disampaikan setelah Bapak Ibu memenuhi persyaratan yang keempat tadi. Prosedur ini biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan dokumen. Pensiunan harus mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk foto kondisi terkini, nomor Taspen, kartu identitas, dan formulir permohonan perlakuan khusus. Kedua, pengajuan permohonan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian harus diserahkan kepada kantor Taspen atau instansi terkait yang menangani pencairan dana pensiun. Kerabat pensiunan bisa datang dan menyerahkannya atau mengirimkan dokumen melalui pos atau email tergantung pada kebijakan yang berlaku. Tentu ini urusan keluarga yang bisa membantu. Tidak mungkin lagi misalnya yang sudah sakit atau sudah berumur terlalu tua sehingga ini perlu dibantu oleh anggota keluarga. Ketiga, verifikasi dan proses pencairan. Setelah menerima dokumen, pihak Taspen akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua syarat telah dipenuhi dan dokumen yang diserahkan valid. Jika verifikasi berhasil, dana pensiun akan dicairkan dan dapat diambil meskipun tidak melalui autentikasi Taspen sama sekali. Jadi setelah melalui permohonan tadi dan verifikasinya berhasil, maka bagi para mereka yang terlalu tua atau mungkin sakit tidak harus melalui autentikasi, tetapi akan tetap menerima dana pensiun. Dan demikianlah informasi yang dapat kami bagikan kepada para pensiunan PNS khususnya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Salam.